Assalamualaikum, selamat datang di channel kita Tumbuh Bersama. Karena dengan bersama kita tumbuh. Bunda, kali ini aku mau berbagi pengalamanku melalui sebuah cerita yang bagiku mungkin sebagai kenangan untuk diriku sendiri dan juga mungkin jawaban atas setiap resah yang kita rasakan. Bunda, pernah gak sih kalian bertanya, kan katanya janin itu diberikan ruh oleh Allah di usia 4 bulan. Lalu di bawah usia 4 bulan, apakah janin kita dikatakan tidak hidup? Tapi kalau kita lihat teknologi sekarang ini kan ya, kita sudah bisa melihat detak jantung janin sekecil itu di bawah usia 4 bulan. Bukankah itu artinya tanda kehidupan? Bukankah itu artinya mereka itu tumbuh dan berkembang, ya kan? Aku bertanya-tanya karena saat ini aku sedang kehilangan. Makanya aku buat cerita ini sebagai kenangan untuk diriku sendiri dan juga mungkin penyemangat untuk kalian semuanya. Qadarullah, janinku itu gugur. Aku mengalami keguguran di usia kehamilan. Kalau di USG itu sudah 7 minggu, sedangkan kalau dari HPHT sudah jalan 9 minggu. Qadarullahnya ya dia gugur dengan sendirinya lah ya gitu. Walaupun sebelumnya ada detak jantungnya udah ada, kantung janinnya ada, janinnya pun sudah ada. Nah, di saat kegelisahan hati aku tuh selalu bertanya, ya Allah, aku rela ya Allah kalau memang janinku tidak selamat, kalau memang dia mau keluar ya udah nggak apa-apa. Tapi di dalam kegelisahan aku menunggu jadwal kuretase, aku tuh berpikir terus, janin sekecil itu sudah punya ruh gak sih? Atau Allah sudah siapin ruh gak sih ke diri dia? Atau bagaimana? Kan mereka itu hidup, berarti kan mungkin Allah sudah nyiapin ruh tetapi belum dimasukkan. Aku berpikir kayak gitu. Tapi entahlah ya, sampai akhirnya qadarullah, Allah maha baik, Allah itu maha luar biasa. Ketika aku dilakukan tindakan kuretase, aku dibius. Lalu biusnya bius total, lalu aku tertidur. Sebelum dibius tuh aku berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang nanti aku terbius total, maka berikan aku mimpi yang indah. Atau lebih baik gak mimpi apa-apa, hitam aja. Dan maha baiknya Allah, qadarullah, aku itu benar-benar setelah diberi obat bius, kepala aku pusing dan semua pandangan menjadi hitam. Aku benar-benar hitam doang di mataku, gak mimpi apa-apa. Tetapi di detik-detik terakhir aku bangun, aku ngerasa aku kayak ditampilin diri aku sendiri. Jadi aku ingat banget persis ruangan tindakan kuretase itu dengan ukuran kecil itu, dengan kondisi aku pakai jilbab biru navy, bajuku abu-abu. Aku ngelihat diri aku sendiri di tampilan itu. Aku ngerasa aku berada di atas ruangan itu, aku ngelihat diri aku. Tapi yang masya Allahnya adalah aku ngelihat ada bayi yang utuh gitu, bayi utuh berambut hitam, tidak berpakaian, warnanya kulitnya putih bersih. Dan apa yang dia lakukan, dia itu memeluk aku, tangan kanannya memeluk aku, tangan kirinya memeluk aku, kepalanya berada di dada aku. Tapi di pandangan itu aku ngeliat kaki bayiku itu gak utuh. Mungkin itu efek kuretase kali ya, kan bikin janin hancur. Cuma aku kayak gak nyangka banget Allah mengizinkan aku, atau entahlah, aku juga gak ngerti itu tampilan apa. Yang jelas aku ngelihat diri aku terbaring dengan baju dan kerudung yang sama, dan aku lihat ada bayi yang utuh yang lagi peluk aku, persis kayak bayi IMD gitu kan. Kalau kita habis melahirkan kan IMD, nah bayi itu ada di atas dada aku, tapi tangannya itu kayak meluk tubuh aku. Habis kayak gitu, yang paling nyesek itu di detik-detik terakhir, bayi itu kayak memudar, kayak hilang gitu deh.
kayak ya udah, kayak itu pelukan terakhir dari janin aku, dan dia pamit gitu. Nah pada saat selesai itu aku dengar dokter bilang, ibu sudah selesai ya. Dan aku benar-benar gak nyangka dengan semua tampilan yang aku dapatkan pada saat itu. Mungkin aku gak tahu juga, mungkinkah itu jawaban bahwa setiap janin yang tumbuh di dalam tubuh kita, sekecil apapun mereka sudah disiapkan ruhnya, sudah disiapkan nyawanya, atau mungkin dia sudah menjadi anak surga kita. Dari sini aku cuma bisa ikhlasin kan. Ya kalau memang itu yang terbaik, ya selamat tinggal Nas, sampai jumpa lagi, dan semoga kelak kita bisa ketemu lagi. Semangat dan tetap sehat untuk para ibu, meskipun mungkin calon anak-anak kita telah pergi. Semoga mereka menanti kita datang kembali di surganya Allah. Amin. Sekian cerita dari aku cuma mau berbagi, siapa tahu bisa saling menguatkan kepada sesama para ibu. Sampai jumpa.